that I met made in Japan. The beauty of her face was beyond my wildest. Hai Sobat Hukum, ketika melihat logo suatu minuman, pakaian, atau makanan tertentu, kita biasanya langsung mengenali kualitas, asal, bahkan reputasi dari produk tersebut tanpa perlu dijelaskan lagi. Namun, apakah pernah terpikir, mengapa nama dan logo suatu produk tidak boleh digunakan sembarangan oleh pihak lain dan mengapa ada aturan hukum yang melindungi nama, simbol, atau identitas suatu usaha? Yuk mari kita bahas! Hai semuanya, perkenalkan saya Dian Dwi Pratiwi, seorang mahasiswi hukum Universitas Bengkulu yang pada video ini akan membahas salah satu cabang dari hak kekayaan intelektual yaitu merek. Di Indonesia, perlindungan merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk 2 dimensi atau 3 dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari dua unsur tersebut yang dapat membedakan barang atau jasa yang diproduksi oleh orang lain atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Tujuan perlindungan merek adalah agar pemilik merek memperoleh hak eksklusif dan pihak lain tidak menggunakan merek yang sama atau mirip tanpa izin. Dengan adanya merek, konsumen dapat lebih mudah mengenali dan membedakan suatu produk di pasaran. Perlindungan hukum terhadap merek tidak muncul secara otomatis, melainkan harus melalui proses pendaftaran terlebih dahulu atau sering disebut sebagai first to file. Setelah terdaftar, merek memperoleh perlindungan hukum selama 10 tahun sejak tanggal penerimaan dan dapat diperpanjang kembali untuk jangka waktu yang sama. Perlindungan ini penting karena masih banyak terjadi pelanggaran merek di masyarakat. Contohnya, sebuah usaha lokal telah memiliki merek dan dikenali oleh masyarakat karena kualitas produknya. Namun, kemudian muncul pihak lain yang menggunakan nama atau logo yang hampir sama untuk menjual barang serupa. Hal itu selain merugikan konsumen, pemilik merek asli juga dapat mengalami kerugian ekonomi dan penurunan reputasi usaha. Pelanggaran merek dapat dikenai sanksi pidana maupun denda. Pelaku yang menggunakan merek yang sama atau memiliki persamaan pada pokoknya tanpa hak dapat dipidana penjara hingga 5 tahun dan denda maksimal 2 miliar. Pelanggaran berupa penggunaan merek terdaftar tanpa hak dapat memicu tuntutan perdata, seperti penyitaan barang serta penghentian kegiatan usaha. Jadi, dapat disimpulkan bahwa merek bukan hanya sekedar nama atau logo, merek merupakan identitas, reputasi, dan nilai suatu usaha. Dengan perlindungan hukum terhadap merek, pelaku usaha dapat bersaing secara sehat, dan konsumen pun memperoleh kepastian terhadap produk yang dibeli. Oleh karena itu, perlindungan merek memiliki peran penting dalam mendukung perkembangan ekonomi dan kreativitas masyarakat. Itulah tadi pembahasan dari materi saya. Apabila terdapat kekurangan saya mohon maaf. Terima kasih teman-teman telah menonton. Bye-bye.